Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan kisah Nabi yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama dengan Rasulullah sebagai suri tauladan yang utama. Pada pembahasan kali ini kita akan membawakan kisah Nabi Idris yang telah kita susun dari berbagai macam sumber. Jangan lupa untuk terus share sebanyak-banyaknya sebagai bekal amal jariah kita hidup di dunia. Mari kita simak selengkapnya. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam. Nabi Idris menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Idris dikenal dengan nama Henokh. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Menurut riwayat, Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Mereka menyebutnya dengan Hirmisal Haramisah menurut bahasa Suryani. Nabi Idris lahir di kota Manfis atau Manaf. Ada yang mengatakan Nabi Idris dilahirkan di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Ketika melihat sungai Nil, Nabi Idris berkata, "Babilonia," yang berarti sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai yang penuh berkah. Pada zamannya dibangun 188 kota, yang terkecil di antaranya adalah Ar-Ruha. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat, ditemani oleh seorang malaikat. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 56. Para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi mengatakan bahwa beliau adalah Idris bin Burd. Ada juga yang berpendapat bin Yarid. Nama aslinya adalah Akhnuk. Latar belakang dinamakan Idris karena beliau sering membaca kitab dan suhuf Nabi Adam serta Nabi Syed. Ibu beliau bernama Asyud. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan dalam ilmu hutang. Allah mengutus Nabi Idris kepada anak cucu Qabil dan mengangkatnya ke langit. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah pada saat Mi'raj melihat Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris berkata kepada beliau, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik pula." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia wahai Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Dia adalah Idris."
Disebutkan pula dalam Tarik At-Tabari bahwasanya Burd melahirkan An-Nuh, yaitu Idris, dan Allah mengangkatnya sebagai nabi. Saat itu Nabi Adam telah berusia 622 tahun dan telah menerima 30 suhuf. Ada juga sebuah hadis tentang ini. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, ada 4 rasul yang berbangsa Suryani. Mereka adalah Adam, Syed, Nuh, dan Akhnuh." Hingga ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Idris diutus Allah pada masanya kepada seluruh penduduk bumi. Selain itu, Allah menghimpun ilmu orang-orang terdahulu padanya. Di dalam Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli berbeda pendapat mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan. Sebagian berpendapat beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf atau Memphis, dan mereka menamakannya dengan Harmas al-Haramisa. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babylon, dalam bahasa Suryani Babil, yang berarti sungai. Nabi Idris lalu memerintahkan seluruh pengikutnya untuk berpindah ke Mesir. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa. Mereka telah mampu mendesain kata-kata mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian, dan setiap bagian tersebut memiliki raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asclepius, dan Zeus Amon. Nabi Idris mewarisi ilmu Nabi Syed bin Adam. Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Nabi Idris melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syed, tetapi hanya sedikit yang menaatinya. Beliau lalu berniat untuk berpindah ke tempat yang lebih banyak penduduknya dan mau menerima ajakannya, yaitu daerah Mesir. Beliau kemudian memerintahkan seluruh pengikutnya untuk meninggalkan Babylon. Para pengikutnya berkata, "Bila kita pindah, tempat manakah yang serupa dengan tempat kita?" Nabi Idris pun menjawab, "Jika kita pindah karena Allah, kita akan diberi rizki yang serupa dengan tempat itu." Mereka pun berangkat dan sampai di Mesir. Mereka melihat sungai Nil. Nabi Idris pun berhenti di sana dan bertasbih memuji Allah. Di Mesir, beliau berdakwah menyeru umat manusia menuju jalan Allah. Nabi Idris sangat berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan memiliki berbagai petuah serta untaian kata-kata indah dalam menasihatinya, seperti, "Janganlah kalian dengki terhadap orang lain yang mendapatkan kemakmuran, sebab kenikmatan yang mereka rasakan itu sedikit saja." Ucapan beliau yang lain adalah, "Cinta dunia dan cinta akhirat, keduanya tidak akan berkumpul dalam satu hati selamanya." Saat menjelang wafat, Nabi Idris berwasiat kepada keturunannya agar mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata. Selain itu, hendaknya mereka selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinan setiap urusan hidup mereka. Beliau pun kemudian diangkat Allah ke langit. Idris adalah kakek dari ayah Nabi Nuh, Nuh bin Lamak bin Mutawassilah bin An-Nuk. Ada yang berpendapat dinamai Nabi Idris karena dia banyak belajar. Nama sebenarnya adalah Akhnuk. Allah menyifatinya dengan beberapa hal. Dia adalah seorang yang jujur. Dia adalah seorang nabi. Dalam firman Allah yang artinya, "Kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Ada 2 pendapat mengenai penafsiran firman Allah tersebut. Pendapat pertama, bahwa Nabi Idris mendapatkan kedudukan yang tinggi, seperti firman-Nya kepada Rasulullah, "Kami tinggikan sebutan namamu." Quran Surat Al-Insyirah ayat 4. Allah kemudian
memuliakan Nabi Idris dengan kenabian dan menurunkan 30 suhuf kepadanya. Tidak hanya itu, Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis dengan pena, mempelajari ilmu perbintangan, ilmu hitung aritmatika, orang pertama yang menjahit dan memakai baju dari kain. Sebab para pendahulunya tidak mengenakan pakaian dari kain, tetapi dari kulit. Pendapat kedua, maksud dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah tempat yang sangat tinggi. Demikianlah argumen yang lebih kuat, sebab ketinggian yang disandingkan dengan nama tempat berarti ketinggian tempat, bukan tingginya derajat. Kemudian, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa Allah mengangkat Nabi Idris ke langit atau ke surga. Dengan begitu, dia dalam kondisi hidup, tidak mati. Sementara itu yang lain berpendapat Allah mengangkatnya ke langit dan melepaskan ruhnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab mengenai firman Allah, "Kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Menurut Ka'ab, malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Idris. Nabi Idris pun mengajaknya berbicara sampai malaikat menunda pencabutan nyawanya. Lantas malaikat itu membawanya ke langit dengan kedua sayapnya. Sesampainya di langit keempat, malaikat itu berkata, "Aku sebenarnya diutus mencabut nyawamu di langit keempat." Mendapat perintah demikian itu, aku pun bertanya, bagaimana caranya sehingga dia ada di bumi? Ketika Idris menoleh, malaikat maut menatapnya, kemudian mencabut nyawanya di tempat itu. Ketahuilah, Allah memuji Idris dengan menaikkannya ke langit, sebab biasanya yang diangkat ke langit hanya mereka yang memiliki dan kedudukan yang tinggi. Karena itu, Allah berfirman mengenai para malaikat, "Malaikat-malaikat ada yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Di dalam Al-Quran, nama Idris alaihissalam disebutkan 2 kali, yaitu, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Dalam sebuah hadis, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang soleh." Sahih Bukhari. Idris dipercayai sebagai seorang penjahit. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Dari Al-Hakim. Kepada Nabi Idris dinisbatkan beberapa hikmah atau kata-kata bijak berikut ini. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang dikatakan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah,
dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula untuk puasa dan sholatmu. Janganlah bersumpah palsu, dan janganlah menutupi sumpah palsu, supaya kamu tidak ikut berdosa. Taatlah kepada rajamu dan tundukkanlah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang nasibnya baik, karena kesenangan yang mereka peroleh sebenarnya sangat sedikit. Barang siapa tidak merasa cukup, maka tidak ada sesuatu pun yang membuatnya puas. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah untuk hidup dalam Islam yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.